Pemirsa, Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di SEA Games Thailand 2025 lalu. Bukan hanya menjadi momen yang membanggakan, tetapi raihan di panggung olahraga ini juga menjadi kesempatan bagi negara untuk hadir memberikan apresiasi atas kinerja para atlet, sekaligus juga menunjukkan keseriusan untuk membangun pembinaan olahraga sebagai agenda strategis nasional. Nah, pemberian bonus atau insentif keuangan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada para atlet ini juga sejatinya dirancang untuk bisa memberikan kepastian karir bagi para atlet dan juga menurunkan risiko pasca masa aktif serta bisa memperkuat motivasi dari para atlet secara jangka panjang. Nah, kita akan bahas pemirsa selengkapnya terkait dengan apa apresiasi yang diberikan oleh negara kepada para atlet ini dan juga nama-nama yang memang begitu gemilang menorehkan prestasi bahkan mencetak rekor di SEA Games 2025 lalu. Nah, kita lihat yang pertama pemirsa bahwa pemerintah ini sudah menetapkan seberapa besar total bonus yang diberikan bagi para atlet peraih medali di SEA Games 2025 di Thailand. Totalnya adalah 465,25 miliar rupiah untuk memberikan apresiasi atas prestasi dari kontingen Indonesia. Nah, dalam SEA Games 2025 Indonesia berhasil menorehkan prestasi yang gemilang dengan rincian ini meraih ada sebanyak 91 emas, 111 perak dan juga 131 medali perunggu. Raihan dari total 333 medali ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen akhir SEA Games dan juga dianggap sebagai prestasi yang terbaik yang diraih oleh Indonesia. Selama kurang lebih 30 tahun terakhir ini pemirsa keikutsertaan dalam pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara ini. Nah, capaian ini juga melampaui prestasi terbaik dari Indonesia pada SEA Games 95 di Chiang Mai, Thailand dan juga sebagai performa terbaik Indonesia saat berlaga di luar status tuan rumah setelah menjadi juara umum pada SEA Games 2011. Nah, lantas ada berapa sebetulnya besaran bonus yang diberikan oleh Presiden bagi para atlet yang berprestasi? Nah, kalau untuk nomor perseorangan atau tunggal, ini skema bonus yang ditetapkan adalah seperti ini pemirsa. Jadi untuk medali emas ini mendapatkan 1 miliar rupiah, kemudian medali perak 315 juta rupiah dan juga medali perunggu mendapat 180 juta rupiah. Nah, sementara itu kalau untuk nomor ganda peraih medali emas ini akan diberikan masing-masing per orang. Bonusnya adalah untuk medali emas kurang lebih ini ada sebanyak 500 juta rupiah per orang. Kemudian juga medali perak mendapatkan 282 juta rupiah per orang. Dan peraih medali perunggu mendapatkan 126 juta rupiah per orang. Nah, angka bonus ini juga tentunya akan disesuaikan lagi untuk peraih medali di nomor beregu. Itu juga akan diberikan per individu atau per orang. Dan bukan hanya untuk para atlet pemirsa, tapi juga tentunya bagi para pelatih. Ini juga mendapatkan apresiasi berupa bonus yang tentunya menjadi apresiasi atau bukti bahwa pencapaian setiap atlet ini bukan hanya kerja individu, tapi juga merupakan kerja kolektif atau tim. Nah, selanjutnya pemirsa, tentu yang menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah mengucurkan bonus dengan nilai yang cukup fantastis untuk para atlet ini. Kalau kita mengutip pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, ia memang menekankan bahwa penghargaan terhadap atlet ini tidak berhenti sampai pada kata-kata atau retorika mengucapkan terima kasih saja. Tapi menurut Presiden, ini juga harus benar-benar dihormati dan juga menghargai jerih payah dari para atlet atau dari saudara-saudara atlet kita. Nah, pesan utama dari Presiden ini juga menggambarkan adanya penghormatan nyata oleh negara terhadap berbagai risiko yang sangat mungkin ditanggung oleh para atlet dalam proses mereka berlatih sampai mengikuti pertandingan atau ajang kompetisi. Nah, secara kebijakan memang bonus ini juga bisa menjadi instrumen insentif untuk bisa mendorong motivasi ataupun disiplin kinerja, disiplin berlatih para atlet, lalu juga bisa memperkuat budaya prestasi serta juga meningkatkan, ini yang penting pemirsa, meningkatkan daya tarik
dari profesi atlet bagi generasi muda. Sementara itu, kalau secara ekonomi, memang insentif ini bisa dianggap menciptakan kepastian, memberikan kepastian adanya return atau timbal balik atas usaha dan juga investasi waktu yang para atlet ini berikan selama berlatih. Nah, bonus ini juga secara tidak langsung bisa menjadi perlindungan sosial di mana masa karir atlet yang relatif pendek ini berisiko tinggi untuk bisa cedera juga. Nah, ini dianggap sebanding untuk bisa mendapatkan dukungan finansial yang memadai untuk bisa mengurangi ketidakpastian ekonomi ke depannya. Dan kalau dari sisi tata kelola, tentunya pemberian bonus atau insentif ini juga perlu dilakukan secara transparan, terukur, dan berbasis dari outputnya seperti apa. Oke pemirsa, sampai di sini kita akan melihat bagaimana prosesi pemberian bonus itu yang dilakukan secara simbolis atau melibatkan ada perwakilan atlet yang meraih medali. Ini ada 8 orang yang diundang ke istana dan juga diberikan secara langsung, bentuknya berupa buku tabungan pemirsa. Ini cukup menarik, menjadi satu gambaran bahwa pemberian itu sudah dilakukan atau langsung ditransfer begitu ya dalam bentuk buku rekening. Nah, dan kita lihat siapa-siapa saja nama yang hadir di istana pada saat itu. Ini yang pertama pemirsa, ada peraih medali emas dari cabang olahraga triathlon yaitu Martina Ayu Pratiwi. Kemudian peraih medali emas cabang olahraga wushu ada Edgar Xavier Marvelo, lalu ada peraih medali emas skateboard ada Bashar Gaeto, peraih medali emas dayung ada Yadi, lalu ada peraih medali perak berkuda nomor pertandingan tunggang serasi beregu ada Dara Ninggar Prameswari, lalu peraih medali emas ice hockey ada Rizky Akira Rahman, peraih medali perak badminton beregu Rahel Alessia Rose, dan juga peraih medali perunggu sepak takraw beregu Lena. Ini tentunya hanya sifatnya mewakili ya dari teman-teman atlet lainnya yang tentunya juga turut menorehkan prestasi, bisa meraih medali, bahkan membawa Indonesia berada di posisi kedua klasemen akhir SEA Games 2025. Dan ada juga beberapa catatan yang patut kita akui pemirsa sebagai sebuah prestasi karena mereka bisa meraih rekor juga dalam ajang SEA Games 2025 ini. Dan juga ada banyak atlet Indonesia yang mencetak rekor, namun kita hanya tampilkan beberapa di antaranya. Pertama ini ada Martina Ayu Pratiwi, atlet triathlon putri dengan perolehan medali terbanyak. Total Martina mendapatkan 7 medali yang terdiri dari 5 medali emas dan 2 medali perak. Dalam SEA Games kemarin, Martina tampil pada 3 nomor sekaligus, ada aquathlon, duathlon, dan triathlon. Dari aquathlon, Martina meraih 2 emas beregu putri dan beregu campuran. Kemudian dari duathlon, Martina menambah 2 emas pada nomor yang sama. Sementara ada 1 medali emas lainnya dari triathlon, yaitu untuk nomor individu, dan selain itu juga ada 2 perak beregu yang diraih oleh Martina Ayu Pratiwi. Dan kalau kita melihat sedikit, membahas sedikit terkait dengan latar belakangnya, Martina Ayu Pratiwi ini sebelum bersinar di level internasional, ia mengawali karirnya sebagai atlet renang dan juga pernah meraih emas PON 21 Aceh Sumut bersama dengan kontingen Jawa Timur. Nah, atas prestasinya di SEA Games 2025, Martina menerima bonus totalnya itu mencapai 3,4 miliar rupiah. Ini menjadi bonus yang paling besar juga ya karena medalinya paling banyak. Nah, kedua ada nama Rizky Juniansyah. Ini juga nama yang sudah kita kenal dengan prestasinya. Rizky Juniansyah adalah atlet angkat besi putra yang memecahkan 2 rekor dunia kelas 79 kg dan meraih 1 medali emas di SEA Games Thailand. Bertanding di Chonburi, Thailand, Rizky mencatatkan snatch 160 kg dan juga clean and jerk 205 kg. Ini melampaui rekor atas namanya sendiri dengan total angkatan 365 kg menjadi rekor baru Asia dan juga dunia. Sedikit background dari Rizky Juniansyah, ia lahir di Serang, Banten, 17 Juni 2003. Rizky berasal dari keluarga atlet juga. Ayahnya adalah mantan lifter nasional dan ibunya juga merupakan atlet angkat berat. Atas prestasi Rizky di SEA Games 2025, Rizky juga mendapatkan kenaikan pangkat TNI 2 tingkat. Sekarang ia berpangkat sebagai kapten. Oke, kita lihat lagi ada 2 nama pemirsa yang kita
akan bahas. Ini yang ketiga adalah nama Diva Renata Jayadi, atlet lompat galah putri yang memecahkan rekor nasional dan rekor SEA Games dengan lompatan 4,35 meter. Prestasi ini sekaligus menjadi emas pertama Indonesia di nomor lompat galah putri sejak tahun 2003. Penantian yang cukup panjang ya pemirsa. Nah, Diva ini latar belakangnya lahir di Jakarta 24 Januari 2002 dan berasal dari keluarga atlet legendaris. Ayahnya, Nunung Jayadi, adalah mantan pemegang rekor nasional lompat galah selama 21 tahun dan ibunya, Dede Erawati ini dikenal sebagai Ratu Gawang Indonesia. Dan sebelum SEA Games 2025, Diva ini juga sudah memecahkan rekor nasional dan ia juga meraih berbagai prestasi di level PON, tepatnya adalah di PON 21 2024. Dan untuk nama terakhir yang kami ambil pemirsa ini adalah Emilia Nova. Emilia Nova atlet heptatlon dan juga lari gawang yang meraih medali emas untuk nomor heptatlon atau sabtatlon dan ia juga meraih medali perak dari nomor lari gawang 100 meter putri di ajang SEA Games 2025. Pada cabang sabta lomba ini Emilia sekaligus memecahkan rekor nasional dengan total poinnya itu mencapai 5.497. Ini mengalahkan rekornya sendiri juga atau mencetak personal best. Ini menjadi sebuah comeback yang begitu gemilang bagi Emilia yang sebelumnya ini sempat vakum sementara karena harus menjalani proses operasi karena mengalami cedera. Nah, para atlet Indonesia di SEA Games ini tentunya menjadi bukti bahwa dedikasi, disiplin, dan juga semangat juang mampu melahirkan prestasi luar biasa. Dan tentunya perlu kita ingat bersama pemirsa bahwa masih banyak lagi atlet Indonesia berprestasi lainnya yang sudah memecahkan rekor-rekor nasional bahkan rekor dunia. Nah, pemirsa, lebih dari sekedar bonus, prestasi dari para atlet ini tentu menjadi simbol bahwa kerja keras dan disiplin ini mendapatkan penghargaan yang nyata, layak untuk mendapatkan penghargaan nyata. Dari arena pertandingan, harapan baru pun lahir untuk bisa membangun generasi atlet Indonesia yang tangguh, profesional, dan juga berdaya saing tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.